Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Mas Jagal tahunan. Oke, langsung saja. Hari ini akan dibahas soal ngasah pisau ya. Barangkali ada teman-teman yang belum bisa ngasah, mudah-mudahan videonya manfaat. Di sini saya bawa satu pisau terbaru saya. Ya, bikin sendiri ya. Kalau bentuknya agak kurang rapi, mohon dimaafkan, dan saya memaafkan diri saya karena saya sendiri yang pakai gitu ya, insya Allah. Baik, karena saya pakai bahan carbon steel, dia dari HSS atau high speed apa ya, ada yang tahu nggak? High speed steel kalau nggak salah ya. Nah, dan sarungnya pakai sarung kulit. Sarung kulit ini mengandung garam yang tinggi, jadi jangan sampai pisau carbon steel langsung ketemu dengan kulit. Ini bisa mengakibatkan karat ya, pisaunya cepat karatan. Jadi di sini saya lapis pakai tisu. Ini bukan karena keramat ya, bukan keramat. Ini untuk mencegah kontak langsung pisau saya dengan kulitnya ya, paham ya? Atau boleh pakai plastik wrapping, tapi tetap harus dicek rutin sebulan atau 3 bulan sekali. Oke, baik, kita buka. Teng teng teng. Gimana caranya ngasah pisau supaya pisaunya bisa tajam gitu ya? Ini langsung ke urutannya. Yang pertama, siapkan alat. Alatnya apa saja? Ada asahan. Saya pakai diamond plate karena diamond plate minumnya kopi Jawa jadi agak susah ngomong Inggris. Diamond plate, diamond lah ya, es krim diamond. Diamond plate ini ada nomor 400, ada nomor 1000, dan ada nomor 3000. Kalau 3000 halus. Kemudian ada honing. Nah, ini buat senjata kita di lapangan. Kemudian ada WD 40. Ini harga asahannya sekitar 70.000 waktu itu beli di online shop, tapi kemarin saya lihat ada diskonan 34.000. Ya, baik. Gimana sih urutan ngasahnya gitu ya? Tata caranya. Yang pertama, gunakan yang grade 400. Jadi dalam 1 inch, kalau nggak salah 1 inch persegi ada 400 butiran diamond ya. Tempatkan diamond plate ini di tempat yang rata dan tidak goyang. Kemudian khusus untuk pisau sembelih, gunakan sudut asah sekitar 10-15 derajat. Ingat ya, 10-15 derajat. Jangan terlalu besar sudutnya. Kalau sudutnya 30 derajat itu untuk pisau berburu, untuk pisau pecinta alam, dan pisau-pisau yang lain ya. Tapi kalau untuk pisau sembelih, sudutnya 10-15 derajat. Kemudian boleh didorong, boleh ditarik, boleh muter, terserah arahnya. Suka-suka antum lah, suka-suka yang ngasah gitu. Tapi dengan catatan, kalau didorong maka diamondnya akan cepat habis. Maka disarankan ditarik saja. Perhatikan pada saat ini dorong atau narik, posisi tangan ini harus konstan, harus tetap. Dia nggak boleh goyang-goyang. Kalau goyang-goyang nanti bentuk matanya akan jadi konkav atau cembung ya, nggak lurus. Sedangkan pisau sembelih kalau matanya nggak lurus maka dia akan macet, ngerem di leher ya, paham ya? Gerakannya harus lurus, set set set. Gimana triknya? Masuk kok kalau ngasah bisa cepet, kalau saya nggak bisa gitu ya. Kalau saya begini nih, jempol saya taruh di sini. Ada tamu. Jempol saya taruh di belakang punggung pisau, kemudian diletakkan di sini. Nah, fungsi jempol ini adalah untuk menahan supaya sudut asahnya tidak berubah ya, jadi konstan.
Kemudian sampai apa? Sampai ada bur atau ada tai bajanya di sisi sebelahnya. Kalau sudah ada burnya, dibalik. Nah, dibalik. Sampai apa? Sampai ada bur lagi. Kalau sudah ketemu matanya, biasanya udah nggak kelihatan kilap ya di matanya, sudah kelihatan lurus gitu, udah rapi. Kita cek di kuku, masih ada yang meleset nggak? Oh, dia udah nggak kepleset. Kalau udah nggak kepleset, naik grade. Maaf rame nih. Naik grade, pakai grade 1000 ya. Ini penting, harus bertahap. Grade 400 untuk dapetin mata, grade 1000 untuk dapetin ketajaman ya. Setelah kemudian kita pakai grade 1000 dengan sudut asa yang sama dengan yang grade 400, jangan berubah terus sampai ada bur, kemudian dibalik ya, dikasih WD dulu biar tai bajanya hilang gitu ya, karena kalau sini udah kotor nanti ngasahnya susah. Kemudian setelah grade 1000 baru grade 3000 ya. Ada yang bilang, Bang, saya kalau ngasah biasanya pakai yang halus. Bang, saya kalau ngasah suka pakai ini, suka pakai itu ya. Itu terserah. Mau pakai amplas, mau pakai batu, mau yang murah, mau yang mahal, nggak masalah. Yang penting harus bertahap. Dari 400, 1000, kemudian boleh ke 2000 atau ke 3000, naik ke sampai ke 6000, 7000 sesuai selera. Kalau saya untuk pisau stainless biasanya hanya grade 1000. Kalau untuk carbon steel biasanya sampai grade 3000 ya. Baik, mungkin itu aja soal tata cara ngasah. Kemudian masalah-masalah yang sering terjadi saat ngasah. Yang pertama, kenapa saya kalau ngasah lama nggak tajam-tajam gitu ya. Bisa jadi karena sepuhan atau heat treatment pisaunya yang jelek. Jadi pisaunya itu mungkin terlalu keras ya, jadi bantat kayak donat bantat gitu ya, atau terlalu lembek. Kalau terlalu lembek masih bisa tajam tapi cepat tumpul. Masalahnya kalau terlalu keras dia akan ketemu dengan diamond, dia akan kompal atau grimpil, malah nggak tajam karena matanya jadi kayak gergaji ya. Tamu nggak apa-apa. Kemudian apalagi masalah yang kedua adalah bilahnya belum flat. Flat itu kalau pakai korek itu diginiin dia sudah udah lurus itu ya. Ini masih kurang flat tapi sudah bagus sih. Kadang-kadang bodinya itu cembung. Kalau cembung dia susah. Ketika diasah, yang diasah bodinya bukan matanya. Kita tuh kan ngasah mau ngasah mata pisau, bukan mau ngasah bodi gitu ya. Kemudian apalagi mungkin asahannya yang sudah ada luarsa, asahannya yang enggak tepat. Ngasah pisau Don Carlos yang keras banget pakainya batu kali, misal asahan batu kali itu nggak cocok, nanti nggak tajam-tajam. Oke, setelah pakai batu asahan saya pakai honing. Nah, ini senjata di lapangan. Nggak mungkin di lapangan kita bawa asahan. Jadi pisau harus tajam dulu baru pakai honing. Pak, saya kalau pakai honing kok nggak bisa tajam? Ya, pisaunya harus tajam dulu baru di honing. Karena fungsi honing ini untuk menjaga ketajaman bilah. Jadi mata pisau itu kan harusnya kan begini, gitu ya. Kadang-kadang kalau habis motong kena tulang, dia matanya jadi bengkok nih, misalnya. Nah, kemudian diluruskan lagi pakai honing supaya lurus lagi. Apa bedanya honing sama sharpening? Kalau beli di internet, di Topet misal ya, ada sharpening, ada honing gitu. Kalau sharpening itu kasar, ada gurat-guratnya. Kalau honing nih mulus, mengkilap ya. Ini udah saya amplas dengan amplas grade 1000 mengkilap ya. Pakainya yang mana Pak, sharpening atau honing? Kalau untuk pisau sembelih pakainya yang honing
yang halus. Habis motong, honing lagi, motong, honing lagi. Ini kuncinya. Nanti insya Allah di lapangan bisa motong banyak ya. Jangan bilang pisaunya kuat berapa, kuat 5, kuat 6, kuat 9, tergantung. Kalau di honing insya Allah kuat lama karena matanya tetap lurus gitu. Setelah di honing baru kita tes. Ada berbagai cara ngetes ketajaman pisau. Pisauku udah cukup tajam atau belum sih gitu. Bagi yang pemula kadang-kadang bingung, pisauku udah cukup tajam apa belum sih gitu. Pas mau motong nervous nih, grogi. Wah, jangan-jangan nanti nggak bisa sekali gesek. Sekali gesek atau enggak itu kan rahmat dari Allah gitu ya. Jangan pisauku tajam. Kalau pisaunya tajam tapi meganya kebalik karena awam mau negor kita, ya nggak kena juga gitu. Wallahu alam. Nah, kita kalau udah punya pisau tuh harus rendah hati gitu, nggak usah pamer-pamer, nggak usah sombong adigang-adigung ya. Oh, jagal di lapangan. Nah, so yes itu nggak boleh. Nah, jangan nervous, pisaunya cukup tajam apa enggak. Tajam apa enggak jangan dengerin kata orang. Kalau orang bilang, wah si punya itu begini, biarin aja. Kita cintai pisau kita dan kita cek ketajaman pisau kita pakai selera kita ya. Pertama bisa pakai kertas. Kadang-kadang orang ngetes pakai kertas. Nah, kalau pisaunya nyepuhnya jelek, di sini kadang-kadang set macet gitu ya, set lancar lagi. Tapi di lapangan kita nggak mungkin pakai kertas. Boleh nggak ngetes pakai kertas? Boleh. Kalau habis ngasah kita cek dulu udah gigit belum. Ada juga yang pakai plastik, misal pakai plastik diginiin, misal tajam atau belum pakai plastik, nggak apa-apa. Tapi kalau di lapangan sedang Idul Adha nggak mungkin pakai plastik. Nah, cara yang paling umum di lapangan adalah pakai kuku. Nah, dicek kalau ada yang meleset berarti dia belum tajam. Misalkan jangan dipakai untuk motong dulu, pakai kuku, kemudian dimiringin kukunya. Nah, hati-hati jatuh kena kaki, adegan berbahaya. Jangan sembarangan melakukannya ya. Atau ada pula yang pakai rambut. Tapi ini bahaya ya, kalau pakai rambut bahaya. Rambut kepala, rambut tangan, rambut kaki ini bahaya karena nempel ke bodi kita, maka resikonya tinggi, tidak disarankan ya. Kalau mau pakai body cukup pakai kuku aja, nggak usah pakai rambut. Apalagi saya kadang-kadang nyukur kumis. Ya itu ya. Kemudian kalau sudah diasah, pisaunya disemprot pakai WD, dibungkus lagi pakai tisu atau pakai plastik wrapping boleh, terus disimpan lagi. Simpan sampai kapan? Ya nunggu Idul Adha lah. Idealnya sebulan 3 bulan tuh dicek aja, siapa tahu ada karat. Kalau ada karat langsung dibersihkan karena bisa nular ya. Kalau udah kena mata pisaunya, karatnya akan ketajamannya akan berkurang. Oke, mungkin itu sekilas tentang ngasah ya. Kalau ada pertanyaan bolehlah, tapi kalau saya nggak bisa jawab ya mohon dimaafkan, mohon maklum karena ilmunya masih sedikit, hanya sekedar pekerja lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.